Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keselamatan, kedamaian, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dengannya kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat, dan atas itu pula ketakutan kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Dan marilah kita berdoa semoga kita hadhihi ibadah al-'azimah allati idza qalaha al-'abd al-muslim huttat 'anhu dhunubuhu wa sayyi'atuhu. وهذه العبادة العظيمة لها أثر جميل في العبد، فهي سبب لاستجلاب الأرزاق من الأولاد والبنين والمال، وكذلك سبب لنزول الأمطار. قال الله سبحانه وتعالى مناديا عباده إلى هذه العبادة المهمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Jemaah sekalian, salah satu tanda kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan atau mengabarkan kepada hamba-hambanya suatu amalan yang mudah, yang gampang, yang kecil tapi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang begitu singkat atau mungkin doa yang begitu singkat ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya adalah ampunan atas dosa-dosa kita, atas keburukan-keburukan kita, atas maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan jamaah sekalian. Selain itu, salah satu balasan yang diterima oleh mereka yang senantiasa beristighfar kepada Allah, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkan rezekinya, baik itu berupa harta, berupa keturunan jamaah sekalian, ataupun sesuatu yang dia inginkan. Apa buktinya atau apa dalilnya jamaah sekalian? Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh, mengatakan faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mereka berkata, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun. Apa balasan dari orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah? Dijawab oleh Allah di ayat selanjutnya dengan mengatakan yursilis sama alaikum midarara, yang dengannya Allah akan mengirimkan air hujan dari langit. Bukankah sumber kehidupan kita berawal dari air jamaah sekalian? Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan dia pun akan memberikan kalian harta, memberikan kalian keturunan jamaah sekalian. Tidak heran mengapa ulama-ulama kita ketika seseorang memohon atau berkonsultasi kepadanya memohon keturunan, maka mereka menasihatkan atau mewasiatkan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan solusi dari Allah bagi mereka jamaah sekalian yang menginginkan harta, menginginkan keturunan di hadapan Allah, begitupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka jawabannya hanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. ذلك من آثار هذه العبادة العظيمة أنها سبب في دفع عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي أن الله سبحانه وتعالى ما كان أن يرسل العذاب إلى النبي إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. كذلك الله عز وجل لن يعذب قوم دام أنهم يكثرون من الاستغفار. لذلك كان الاستغفار سببا في دفع العذاب. Kemudian jemaah sekalian, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari azab Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah aku menurunkan suatu azab kepada kaum Nabi Muhammad SAW selama Nabi kita Muhammad SAW berada di dalam kaum tersebut atau berada di sekitar kaum tersebut. Dan tidaklah aku menurunkan azab atau siksaan kepada suatu kaum selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bukti bahwa orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari siksaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. لذلك يقول الإمام الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، يتعجب لمن يكون حاله ومصيره إلى الهلاك وعنده النجاة. قالوا: وما النجاة؟ قال: الاستغفار. Kemudian dikatakan pula oleh keluarga Nabi ataupun Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian, bahwa beliau mengatakan, aku terkejut, aku kagum dengan seseorang yang sebenarnya hidupnya sudah binasa di hadapan Allah, tapi masih diberikan solusi, atau dia sudah dibinasakan tapi mendapatkan kesuksesan, jamaah sekalian. Dan kesuksesan ini, jamaah sekalian, adalah dengan dia beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Secara singkatnya kita bisa mengatakan bahwa kebinasaan itu dapat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar, dan tanda kesembuhan dari penyakit tersebut adalah dengan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. علينا أن نكثر من هذا الاستغفار في كل يومنا، في ليلنا ونهارنا، حينما نكون في المسجد أو حينما نذهب للعمل. هي كلمات يسيرة، استغفر الله، لا تأخذ منك من الوقت الكثير. استغفر الله وأنت ماشي وأنت قائم وأنت مضطجع وأنت نائم، كل ذلك sembari menghadirkan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita berbaring, bersandar, berdiri, mau pergi kerja, berjalan, jamaah sekalian, sambil mengucapkan istighfar sungguh sangat mudah. Dan kalimat yang mudah ini, yang ringan ini, jamaah sekalian, dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amalan yang senantiasa kita konsistenkan bisa masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.